Setelah Bribka RR dan Baradae mengajukan pembelaan diri dan lawan skenario palsu Sambo, dan inilah yang bakal didapat Sambo dan PC saat ini. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini selanjutnya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Bribka Riki Rizal dan Baradae ini melawan skenario atasannya, yakni mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo terkait pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Pengacara Bribka Riki Rizal, Herman Umar, mengatakan kliennya sebelumnya senada dengan sang atasan dan menyatakan Brigadir Nofriansah tewas di rumah dinas Sambo karena terlibat baku tembak dengan Baradae. Tetapi demikian, Herman memastikan kliennya ini telah mencabut pernyataan tersebut dan mematahkan cerita versi mantan pimpinannya tersebut. Perlawanan Bribka Riki Rizal dimulai usai tim penyidik mendatangkan keluarganya. Tim penyidik kemudian meminta Bribka Riki Rizal untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Dia berbalik arah itu setelah mungkin Baradae buka dan dia juga didatangi adik kandung sama istri agar diminta bicara benar, ungkap Herman di gedung Bareskrim Polri. Herman juga menyebut sang klien mengatakan kepada penyidik bahwa tidak ada baku tembak yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat. Menurutnya, Bribka Riki Rizal mestinya menjadi saksi dalam kasus ini karena Herman menilai Bribka Riki Rizal adalah korban keadaan dan dipaksa oleh atasannya tersebut. Kalau menurut saya, sebenarnya klien saya pantasnya sebagai seorang saksi, ungkap Herman kembali. Kan bukan yang dia berbuat, dia korban keadaan, ya kan? Kan enggak mungkin dia membayangkan ini, lanjutnya dia kembali. Herman menyebut kliennya mendadak diikut sertakan oleh Sambo dalam kasus ini. Ia mengatakan Bribka Riki Rizal tak memiliki niat jahat. Selain itu, menurut Herman, Bribka Riki Rizal tak menggambarkan rencana pembunuhan itu ke pihak keluar karena masih diliputi perasaan terguncang. Herman juga mengaku Bribka Riki Rizal masih mempertimbangkan pengajuan sebagai jus kolaborator ke lembaga perlindungan dan saksi dan korban. Ia mengatakan pengajuan diri sebagai jus kolaborator akan langsung dilakukan apabila Bribka Riki Rizal kalau mendapatkan ancaman dalam pengungkapan kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Meski begitu, Herman mengatakan kliennya telah mengungkap seluruh fakta yang ia ketahui dalam kasus tersebut. Di sisi lain, Baradae dikatakan telah mengungkap pelaku penembakan Brigadir J kepada penyidik lewat tes poligraf atau uji kebohongan. Pengacara Baradae yaitu Roni Talapesi mengatakan hal itu dilakukan kliennya sebulan yang lalu setelah memutuskan untuk melawan balik skenario dari Verdi Sambo. Dalam pemeriksaan dengan alat lie detector itu, jelas Roni, penyidik mendalami rekonstruksi peristiwa yang terjadi di rumah dinas Sambo tersebut. Ia menyebut Baradae telah mengakui bahwa dirinya yang menembak Brigadir Yosua pertama kali saat pemeriksaan tersebut. Namun, kliennya memastikan kepada penyidik apabila Sambo juga ikut serta mengambil peran menjadi eksekutor terakhir. Salah satu poin krusial adalah siapa saja yang menembak Brigadir J. Klien saya menjawab, dia Baradae pertama dan Verdi Sambo yang menembak terakhir, jelas Roni. Selain itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andrian sebelumnya menyatakan penyidik hanya memberikan pernyataan kunci lewat tes poligraf dengan alat lie detector. Andi mengungkapkan pertanyaan itu akan berbeda dengan isi berita acara pemeriksaan atau BAP para tersangka. Selain itu, ia menyebut pernyataan yang dilayangkan kepada para tersangka juga berbeda-beda sesuai dengan perannya masing-masing. Adapun hasil sementara tes poligraf yang telah dilakukan terhadap Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf tidak terindikasi adanya kebohongan alias semuanya jujur, jelas Andrian. Dan bagaimana menurut kalian tentang berita tersebut? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah.
dan sampai jumpa di video-video terbaru dari channel ini selanjutnya.